Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yustia Tabita Febriani. Saya berasal dari kota Purbalingga dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka dengan program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan gagasan saya tentang COVID-19. Pandemi virus corona masih terjadi sampai saat ini. Bahkan telah melumpuhkan segala aspek kehidupan yang ada di dunia. Sehingga kita semua diharuskan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 sampai waktu yang belum bisa kita tentukan. Memang cukup berat. Kegiatan yang dahulu kita laksanakan dengan penuh sukacita, sekarang kita laksanakan dengan penuh keterbatasan yang ada. Jaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, dan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 lainnya yang sekarang sudah menjadi rutinitas kita dimanapun kita berada. Dari data kumulatif Kementerian Kesehatan Indonesia dalam kemkes.go.id sampai 11 November 2021 tercatat sebanyak 4.294.758 masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 dan masyarakat yang dinyatakan meninggal sebanyak 143.664 orang. Namun, tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang sembuh dari COVID-19, yaitu sebanyak 4.096.664 orang. Hal semuanya itu terjadi karena upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh para pemerintah, para garda terdepan kita untuk menanggulangi pandemi ini. Kita sebagai masyarakat harus ikut andil juga dalam penanganan supaya COVID atau pandemi ini segera berakhir dengan mengikuti dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sering kita lihat di sekolah, di kantor, bahkan di jalan yang terpampang lebar di baliho. Saat ini Indonesia juga menjadi salah satu negara yang aktif untuk menggencarkan program vaksinasi. Dalam data Kementerian Kesehatan Indonesia, tercatat sebanyak 61,37% masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin dosis yang pertama per tanggal 11 November 2021. Sedangkan sebanyak 39,3% masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksin dosis yang kedua per tanggal 11 November 2021. Dan vaksin dosis ketiga yang sudah dimulai yang diawali oleh para garda terdepan kita, yaitu para tenaga medis. Dari data yang sudah saya sebutkan, Provinsi Jawa Tengah dalam vaksin dosis 1 sebanyak 10.606.302 masyarakat umum dan rentan yang sudah menerima. Sedangkan sebanyak 5.683.498 masyarakat umum dan rentan yang sudah menerima vaksin dosis yang kedua. Namun, dari semua data itu masih ada masyarakat yang khawatir dengan efek samping dari vaksin sehingga menolak untuk vaksinasi. Dalam Douglas Story di JHCPP menjelaskan survei sudah dilakukan pada 14 juta responden sejak bulan Mei 2021 lewat media sosial Facebook. Survei masih berjalan dengan data yang terus diperbaharui setiap 2 minggu sekali.
Hingga bulan September, hasilnya ditemukan kelompok 55 tahun ke atas yang paling banyak menolak vaksin COVID-19. Ada sekitar 40% responden dari kelompok tersebut mengaku tidak mau divaksinasi. Douglas mengatakan ada alasan yang paling banyak diutarakan para responden. Alasan yang utama yaitu masih ada keraguan terhadap keamanan vaksin. Berikutnya ada yang menolak karena khawatir dengan biaya, alasan agama, dan menolak untuk menunggu. Dan ada juga merasa yakin bahwa ia tidak membutuhkan vaksin. Hal ini juga terjadi di Indonesia, khususnya di masyarakat yang hidupnya masih di pedalaman. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat aktif yang ingin pandemi ini segera berakhir, mari kita secara bersama-sama dengan para garda terdepan untuk semangat melawan COVID-19 dengan porsi kita masing-masing. Demikian uraian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dimampukan dan senantiasa diberi kesehatan supaya kita bisa melaksanakan aktivitas kita di tengah pandemi ini. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan gagasan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam sehat. Shalom.